taking my deal. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Karena si Jack lagi ikut pengajian sama emaknya, jadi saya aja yang cerita ya. Dan kebetulan karena saya mau ke Sempor nyari mendoan, langsung saja. Kali ini kita akan membawakan film berjudul Law Abiding Citizen yang dirilis pada tahun 2009. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah menontonnya, tapi menurut saya film ini salah satu film balas dendam yang sangat epik. Makanya akan tetap saya ceritakan untuk Sobat Nobar semua. Menceritakan amarah seorang ayah ketika keluarganya dibunuh dengan keji oleh perampok. Lebih dari itu, dia sangat dirugikan oleh sistem hukum yang justru menguntungkan para kriminal tersebut. Dan dia pun memutuskan untuk balas dendam dengan cara yang sangat jenius. Bagaimana kisahnya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Law Abiding Citizen. Suatu malam, Clyde Shelton, seorang ahli mesin, terlihat sedang menghabiskan malam bersama istri dan putri tercinta di rumahnya. Clyde sibuk melakukan pekerjaannya, sedangkan sang putri tengah membuat kalung untuk sang ibu dan juga dirinya. Sayangnya, suasana hangat keluarga kecil itu berubah seketika saat dua orang perampok memaksa masuk ke dalam rumah itu. Dia kemudian diikat dan dilakban mulutnya. Perampok yang bernama Gogon mengatakan kalau Clyde tidak bisa melawan nasib sambil menusuk perut Clyde. Perlakuan buruk juga tidak hanya dilakukan pada Clyde saja. Gogon juga memperkaos istri Clyde dengan kejam lalu membunuhnya. Selain itu, putri Clyde juga dibunuh dengan bengis. Sedangkan satu perampok lagi yang bernama Agus sempat melarang Gogon untuk melakukan aksi jahanam itu. Akan tetapi, teguran itu tidak bisa menghentikan Gogon yang sudah sangat kesetanan. Nick Rice, seorang jaksa penuntut, akan menangani kasus Clyde. Nick adalah salah satu jaksa penuntut paling kompeten di kota itu. Dia memiliki reputasi yang cukup baik, tapi di kasus Clyde, dia tidak bisa berbuat banyak karena sistem hukum yang cacat. Hari itu, Clyde dikejutkan oleh keterangan Nick yang mengatakan kalau Gogon hanya akan mendapatkan vonis 5 tahun penjara dan melimpahkan semua tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan ke si Agus. Alhasil, si Agus divonis hukuman mati oleh hakim. Clyde juga sempat menyerahkan hasil tes DNA dan segala pembelaan yang dia punya. Tapi tampaknya semua itu percuma karena jaksa tidak bisa menerima itu sebagai bukti. Selain itu, Nick juga sudah membuat kesepakatan dengan Gogon dan pengacaranya. Dia terpaksa melakukan itu agar setidaknya Gogon dan Agus bisa dihukum walaupun tidak seperti yang diharapkan Clyde. Di ruang sidang, Bill yang menjadi pengacara Gogon bekerja dengan cukup baik dalam mengurangi masa hukuman Gogon menjadi 5 tahun penjara saja. Sementara itu, Agus harus rela menerima hukuman mati setelah menjalani masa kurungan selama 10 tahun. Hasil putusan itu juga sepertinya telah membuat si Gogon cukup puas atas kinerja pengacaranya. Setelah persidangan selesai, si Gogon sempat memprovokasi Nick bahwa dia tidak bisa melawan nasib buruknya. Si Gogon ini merasa kebal hukum. Bahkan anak Dajjal satu ini sempat-sempatnya mengajak Nick berjabat tangan di luar gedung persidangan. Tepat ketika banyak wartawan mulai mencecari mereka dengan banyak pertanyaan mengenai persidangan tadi. Sialnya, momen itu malah dilihat oleh Clyde dari kejauhan, yang membuatnya sangat marah dengan semua yang telah dilaluinya. Clyde juga cukup kesal dengan Nick yang berjabat tangan dengan Gogon, seolah dia telah bekerja sama dengannya. Sepulangnya dari persidangan, Nick merasa bersalah telah membiarkan Gogon divonis hanya 5 tahun. Tapi di sisi lain, dia tidak punya pilihan karena sistem hukumnya yang memang bobrok. Nick hanya bisa curhat kepada istri dan calon anaknya. 10 tahun pun berlalu, dan ini menjadi hari eksekusi mati si Agus. Sebelum dieksekusi, Agus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Dia mengatakan kalau yang dia lakukan malam itu memang salah, tapi dia bersumpah tidak pernah membunuh siapapun. Semua itu adalah perbuatan si anjing Gogon. Eksekusi itu berjalan dengan sangat mengerikan.
Agus harus menderita rasa sakit yang menyiksa sampai malaikat maut mencabut nyawanya. Nasib Agus harus berakhir dengan naas, padahal yang dihukum mati harusnya Gogon. Merasa adanya kejanggalan dalam eksekusi mati tadi, Nick dan pihak kepolisian sempat mempertanyakan soal insiden tersebut. Namun kemudian seorang polisi menemukan adanya kantong cairan yang diduga telah ditukar dengan sebuah racun dan digunakan dalam eksekusi tadi. Menariknya, di kantong itu tertera tulisan "tak bisa melawan nasib" yang kemudian mengingatkan Nick pada si Gogon, karena itu adalah kalimat yang sering penjahat itu ucapkan. Di waktu bersamaan, Gogon sedang menikmati narkoboy di tempat tinggalnya bersama seorang atlet pengenceritan. Ia juga menonton berita tentang eksekusi mati si Agus, mantan cecenguknya. Tak lama kemudian, HP Cinanya berdering. Orang tak dikenal menelponnya. Suara misterius di ujung telepon itu memberitahu Gogon kalau sebentar lagi polisi akan meringkusnya atas kasus narkoboy. Gogon yang panik pun langsung mengambil pistolnya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut sambil terus menanyakan siapa sosok misterius yang sedang berbicara di telepon itu. Namun, sosok misterius itu menegaskan kalau dia justru ingin menyelamatkan Gogon. Sosok misterius itu juga mengarahkannya ke sebuah gedung bekas pabrik di mana dia telah melumpuhkan seorang polisi, sehingga Gogon bisa menggunakan pistol polisi itu untuk melindungi diri. Setelah tiba di lokasi tersebut, Gogon dengan segera masuk ke dalam mobil polisi yang terparkir di sana dan langsung mengambil pistol lalu menodongkannya pada sang polisi untuk segera membawanya pergi dari sana. Di tempat berikutnya, Gogon meminta polisi itu untuk keluar dari mobil dan terlihat akan menembak si polisi. Namun polisi itu memohon agar dia tidak dibunuh karena masih harus menghidupi keluarganya. Selagi Gogon mengarahkan pistolnya ke polisi itu, dia mendapatkan telepon lagi dari orang misterius tadi. Dan ternyata... You know why I'll never see my wife and little girl? Yes. Ya, penelpon misterius tadi adalah Clyde yang juga menyamar menjadi polisi untuk mengelabui Gogon. Gogon yang merasa terancam itu pun langsung menembakkan pistol yang didapatkannya dari Clyde. Bukannya peluru yang melesat, malah tangan Gogon yang terluka oleh tusukan sejumlah jarum bius yang sengaja dipasang oleh Clyde. Clyde mengatakan bahwa itu merupakan suntikan berisi racun tetrodotoksin yang akan membuat Gogon lumpuh sementara. Tapi semua fungsi syarafnya masih bisa bekerja secara normal yang memungkinkan Gogon tetap merasakan rasa sakit walaupun tubuhnya lumpuh. Mamam. Dengan penuh rasa dendam, Clyde mengatakan bahwa dia akan memberikan rasa sakit luar biasa pada Gogon yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di sebuah gudang, Clyde yang di awal film digambarkan sebagai sosok yang baik hati dan sangat menyayangi keluarganya, kini berubah menjadi pribadi yang kejam. Clyde juga mempelajari alat-alat medis hanya untuk balas dendam. Dia ingin memberikan rasa sakit yang membuat orang seperti Gogon memohon ampun. Clyde memberinya larutan garam dan cairan adrenalin yang akan terus membuat Gogon tersadar selama proses penyiksaan. Tak lama setelah itu, Clyde menggunakan topeng las dan mulai menggerinda kaki Gogon sambil merekam semua itu dengan kamera. Entah apa yang direncanakan Clyde, yang jelas aksi balas dendamnya itu bisa dengan cepat diketahui oleh pihak kepolisian. Bahkan, dia sangat santai ketika polisi menggerebek rumah dan kemudian menangkapnya. Clyde sama sekali tidak melawan, seolah-olah dia memang ingin ditangkap. Kemudian, setelah Clyde dipenjara, Nick mengunjungi Clyde untuk menggali keterangan darinya mengenai aksi kejamnya pada Gogon dan juga menginterogasinya soal kematian tidak wajar yang menimpa Agus. Clyde memberi pengakuan yang membingungkan. Dia juga mengalihkan topik dengan meminta kasur baru untuk selnya. Kemudian Clyde mengatakan kepada Nick kalau dia akan mengungkapkan semuanya jika permintaan kasur tadi dikabulkan. Meski awalnya menolak permintaan konyol itu, Nick akhirnya mau mengabulkan hal tersebut karena kasus itu sangat penting. I don't know that I want to be the one. I don't think he likes me. I watch my fucking back around here.
Tidak hanya itu, Nick juga dikejutkan oleh telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa anak mereka kini sedang syok berat karena baru saja menonton video penyiksaan dan pembunuhan yang menimpa Gogon. Tidak ada yang tahu siapa pengirim video keji tersebut karena Clyde sedang ada di penjara. Tapi yang jelas ini bagian dari kecerdikan Clyde. Di persidangannya, Clyde yang telah mempelajari tentang hukum selama 10 tahun itu jelas sudah memiliki modal yang cukup untuk menjalani proses hukumnya dengan baik. Dia bahkan tidak menyewa pengacara. Clyde juga bertindak seperti yang Gogon lakukan 10 tahun lalu, menantang para penegak hukum untuk membuktikan kalau dirinya layak dihukum. Bukti yang dikumpulkan para penegak hukum hanyalah secuil, tentu itu tidak cukup untuk memvonisnya. Berkat alibi yang dia jelaskan, Clyde sebenarnya akan diberikan vonis bebas oleh hakim, tapi dia malah menginginkan hukuman lebih dari itu. Akhirnya Clyde pun mengakui perbuatannya di persidangan itu, sekaligus melampiaskan keresahannya terhadap para penegak hukum yang tidak becus dalam bekerja. Atas tindakannya yang mempermalukan hakim, persidangan pun dihentikan dan Clyde ujuk-ujuk dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan Gogon dan Agus. Di penjara, Clyde akhirnya memberi pengakuan yang sebenarnya kepada Nick bahwa dia yang membunuh Gogon dan Agus. Tapi lagi-lagi Clyde meminta permintaan konyol kepada Nick. Dia meminta soto kikil dan sebuah iPod. Jika Nick tidak menuruti permintaannya, Clyde mengancam akan membunuh Bill, pengacaranya Gogon 10 tahun lalu. Nick menyadari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi pada Bill. Nick dan pihak kepolisian pun akhirnya menyetujui permintaan Clyde. Namun mereka meremehkan permintaan Clyde dan sengaja terlambat 8 menit dari waktu yang telah ditetapkan oleh Clyde. Clyde pun mengatakan kalau dia tidak bisa menjamin keselamatan Bill. Nick dan polisi yang sudah tiba di lokasi sesuai arahan Clyde ternyata bisa menemukan Bill sudah modar dalam kondisi terikat di sebuah kotak yang dikubur di dalam tanah. Sepertinya aksi pembunuhan itu memang direncanakan dengan sangat baik oleh Clyde. Nick menemukan adanya tabung oksigen yang telah diatur untuk habis tepat pada pukul 13.15. Yang berarti jika makan siang tadi bisa mereka sajikan tepat waktu, maka setidaknya Bill masih bisa diselamatkan. Sementara itu, di penjara, Clyde membunuh teman satu selnya dengan sangat keji saat dia sedang makan. Clyde pun dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap berbahaya bagi narapidana lainnya. Nick datang mengunjungi Clyde karena merasa kali ini tindakan Clyde sudah keterlaluan. Apalagi dia membunuh teman satu selnya hanya karena ingin dipindahkan ke sel isolasi. Nick pun mengecam tindakan Clyde. Menyadari kasus ini bukanlah kasus yang biasa, Nick bersama rekan lamanya yang bernama Jonas mulai mencari tahu lebih jauh tentang sosok Clyde. Malam itu, Nick dan Jonas bertemu dengan seorang pria yang diketahui pernah bekerja dengan Clyde ketika masih menjadi mata-mata. Pria tersebut akhirnya mengungkapkan bahwa Clyde bukanlah orang sembarangan. Dia adalah mesin pembunuh yang bisa bekerja dengan sangat terencana tanpa terlalu banyak menghabiskan tenaga. Bahkan, pria itu juga menceritakan tentang keberhasilan Clyde dalam membunuh target mereka hanya dengan membuatkan dasi yang berisi serat karbon hingga membuat target mereka itu mati tercekik dengan sendirinya. Hebatnya adalah target itu merupakan target yang selalu gagal untuk mereka bunuh meski dengan senjata lengkap. Pria itu juga menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan Clyde pada teman satu selnya pasti memiliki alasan tersendiri. Dia kemudian mengingatkan bahwa Clyde pasti sudah membunuh Nick dari dulu jika dia menginginkannya. Berbekal keterangan yang telah didapat dari pria tadi, Nick kemudian meminta pada kepolisian agar mobil patroli bisa berjaga di sekitar rumahnya. Dia khawatir dengan keselamatan keluarganya. Nick kemudian membicarakan soal hukuman yang pantas bagi orang macam Clyde dengan Hakim Laura, hakim yang memimpin persidangan 10 tahun lalu. Namun tiba-tiba... Hello? Mengetahui bahaya yang bisa ditimbulkan oleh Clyde, Nick pun kembali menginterogasi si dalang kekacauan itu atas kejahatan yang baru saja dilakukannya kepada Hakim Laura. Nick juga mengatakan pada Clyde bahwa balas dendam yang dia lakukan selama ini tidak akan berarti apa-apa bagi mendiang istri dan anaknya. Namun, Clyde malah berdalih jika semua itu dilakukannya semata-mata agar sistem peradilan dan hukum yang cacat selama ini bisa dibenahi.
Tidak hanya itu, Clyde juga kembali mengajukan permintaan kepada Nick. Tapi kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Clyde menginginkan agar semua tuduhan padanya digugurkan sehingga dia bisa segera bebas sebelum jam 6 esok pagi. Karena kalau tidak, maka dia akan menghabisi semua orang yang dekat dengan Nick. Nick yang mendengar permintaan itu jelas tidak mau menurutinya. Dia malah berinisiatif agar semua staf yang ada di sana tidak ada yang pulang ke rumah masing-masing setidaknya hingga pukul 6 pagi nanti. Jaksa itu ingin memastikan sendiri bahwa semua rekan kerjanya selamat. Meski Clyde telah mengancam akan membunuh semuanya, dia meminta Sarah dan yang lainnya pindah ke penjara untuk berjaga-jaga. Waktu berlalu dengan baik-baik saja. Tidak ada orang yang mati seperti ancaman Clyde. Namun tak disangka-sangka, semua rekan Nick termasuk Sarah modar di tempat. Anehnya, dari sekian banyak mobil yang meledak, hanya mobil milik Nick yang selamat. Bahkan ketika mobil lainnya ditanami bom, mobil Nick tidak terdapat bom atau bahan peledak lain. Menyadari bahaya yang dia hadapi, Nick pun meminta polisi untuk menjaga istri dan anaknya dan menjauhkan mereka dari kota itu untuk sementara. Keesokan harinya, ketika akan menuju ke pemakaman rekan kerjanya, Nick mengunjungi Clyde terlebih dahulu hanya untuk memukulinya karena tak terima dengan perbuatan keji Nick. Walaupun dipukuli Nick, Clyde sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Dia akan terus meneror para penegak hukum yang tidak adil sampai hukum direformasi demi keputusan-keputusan yang adil. Saat acara pemakaman telah selesai, rombongan mobil yang digunakan Nick dan yang lainnya tiba-tiba saja mogok. Kemudian diketahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh sebuah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Tak lama kemudian, Jonas pun tewas dengan mengenaskan. Nick sangat terpukul dengan kematian Jonas, begitu juga dengan Bu Wali Kota yang merupakan sahabatnya. Nick ingin mengundurkan diri, tetapi Bu Wali Kota malah mengangkatnya menjadi jaksa wilayah dan ditugaskan untuk segera menuntaskan keributan yang diciptakan Clyde itu. Nick terus menggali informasi yang berkaitan dengan Clyde, termasuk semua transaksi yang sempat dilakukan oleh pria itu selama 10 tahun terakhir. Kemudian, pengacara itu menemukan adanya properti yang sempat dibeli oleh Clyde yang lokasinya tidak jauh dari penjara. Bersama dengan rekannya, Nick mulai memasuki tempat itu dan mereka terkejut karena di sana terdapat banyak sekali peralatan yang diyakini digunakan oleh Clyde untuk merancang aksinya. Dia juga menemukan beberapa peralatan militer di sana. Tidak hanya itu saja, Nick juga menemukan adanya terowongan tersembunyi yang ternyata terhubung ke tiap sel penjara. Dari situ, akhirnya Nick mengetahui bahwa Clyde selama ini bebas keluar masuk sel penjara. Selain itu, Nick juga menemukan catatan rencana Clyde untuk meledakkan balai kota. Tanpa membuang waktu, Nick dan rekan polisinya itu langsung bergegas menuju ke balai kota. Mereka juga mewanti-wanti orang balai kota untuk mengevakuasi semua orang dari gedung. Pada waktu yang sama, terlihat Clyde yang sudah berada di dalam gedung balai kota. Dia menaruh bom di sana. Nick dan rekannya yang baru saja tiba langsung memberitahu regu taktik untuk bersiaga. Mereka berdua juga mengajak seorang penjinak bom handal untuk mencegah adanya ledakan. Ternyata itu adalah bom yang punya daya ledak yang sangat besar yang dipicu oleh panggilan telepon. Hanya ada jeda sekitar 30 detik saja bagi bom tersebut untuk meledak setelah diaktifkan melalui telepon. Nick melarang rekannya untuk memberitahu wali kota karena dia tahu Clyde mengawasi mereka. Sementara itu, Clyde sudah kembali ke ruang rahasianya. Di sana, dia dikejutkan oleh sosok Nick yang sudah berada di sana. Nick berusaha menyadarkan Clyde dan menyarankannya agar bisa kembali menjalani hidup seperti biasanya tanpa harus memenuhi ambisinya itu. Tapi tampaknya saran itu tak digubris olehnya. Dia bahkan tak ragu untuk melakukan panggilan dari ponselnya yang merupakan pemicu ledakan bom. Melihat aksi tersebut, Nick pun bergegas keluar dari tempat itu. Ternyata bom yang seharusnya berada di gedung wali kota telah dipindahkan oleh Nick tepat di bawah ranjang Clyde. Nick pun mengunci rapat-rapat ruangan tersebut, sementara Clyde tampak panik setelah mendengar bunyi panggilan teleponnya.
Tak lama kemudian, ledakan besar pun terjadi dan Clyde hanya bisa pasrah memandangi gelang buatan anaknya sambil menunggu ajal menjemputnya. Nick sadar bahwa semua aksi yang dilakukan Clyde semata-mata hanya ingin mengubah sistem hukum yang salah. Nick bertekad akan mengubah semuanya. Film pun tamat dengan ending yang kejam, tapi juga mau gimana lagi ya, si Clyde memang harus dihentikan. Tapi keren sih, film balas dendam yang sangat keren. Film ini sesungguhnya adalah cerminan hukum di banyak negara yang seringkali tidak adil dan merugikan orang tidak bersalah. Tapi kalau mau memperjuangkan keadilan, jangan kayak Clyde ya, serem. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang yang kalau makan Indomie tidak direbus tapi dikasih air panas saja, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.